Soal timnas Indonesia tinggalkan AFF, Sekjen PSSI, terus kita nonton apa? Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan bahwa PSSI akan tetap di bawah naungan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau ASEAN. Sebelumnya, Ketua PSSI Muhammad Iryawan mengatakan bahwa pihaknya telah memutuskan untuk tetap bertahan di AFF lewat berbagai pertimbangan. Mengungkapkan bahwa Indonesia adalah bagian dari Asia Tenggara atau ASEAN sehingga PSSI mantap untuk berada dalam naungan AFF. PSSI tetap di AFF karena Indonesia adalah bagian dari ASEAN, ujar Iryawan. Ketimbang cabut dari AFF, Iryawan punya pemikiran lain. Pria yang kerap dipanggil Iwan Bule itu meminta timnas Indonesia semua kelompok umur untuk terus berkembang supaya dapat merajai ASEAN. Kembali ke Yunus Nusi, dirinya menjelaskan alasan utama dibalik keputusan PSSI tetap di bawah naungan AFF. Kalau PSSI keluar dari AFF, lalu apa yang akan ditonton oleh publik? Menunggu event AFC, kan belum tentu sepadan di AFF. Lagian AFF juga menjadi ajang uji coba kita menuju event-event AFC, ujar Yunus Nusi. Sebelumnya sempat ramai ada desakan kepada PSSI untuk keluar dari AFF dan pindah ke Federasi Asia Timur atau EAFF. Ini menyusul dugaan kecurangan dalam laga terakhir fase grup A Piala AFF U19 2022 antara Vietnam dan Thailand yang membuat timnas Indonesia U19 gagal lolos ke semifinal. Namun, setelah diinvestigasi, AFF memutuskan tidak ada pelanggaran fair play dalam laga tersebut. PSSI pun menerima putusan itu. Selangkah lagi jadi WNI, Shandy Walsh tunjukkan sikap antusias bela timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia Shandy Walsh sedang menunggu kabar baik soal proses naturalisasinya. Ia juga antusias menyambut kabar untuk dirinya bisa membela timnas Indonesia. Baru-baru ini, ex-ko PSSI Hassani Abdul Ghani berharap semoga ada kabar gembira untuk naturalisasi Jordi Amat dan Shandy Walsh. Kedua pemain ini diharapkan semakin dekat untuk membela timnas Indonesia. Mudah-mudahan 22 Agustus mendatang ada kabar gembira dari Senayan. Semoga Jordi Amat dan Shandy Walsh semakin dekat membela timnas, tulis Hassani di keterangan postingannya. Sebelumnya, berkas pemain keturunan Indonesia ini sudah berada di DPR untuk diproses naturalisasi. Melihat unggahan Hassani, jika mulus maka akan ada kabar baik pada 22 Agustus mendatang. Shandy Walsh sendiri memberikan respons terkait kabar ini. Ia mengunggah ulang postingan Hassani dengan emoji tangan terkelungkup serta bendera Indonesia. Artinya pemain yang berkarir di KV Mechelen ini masih antusias untuk bisa membela timnas Indonesia yang kini diasuh oleh Shin Tae-yong. Sebab membela tim merah putih memang sudah jadi impiannya sejak tahun 2017 lalu. Jika proses naturalisasi sudah final, maka Shandy Walsh bakal membela timnas Indonesia. Terdekat, anak asuh Shin Tae-yong akan tampil di FIFA Matchday pada September 2022 mendatang. Kabarnya timnas Indonesia akan menghadapi Curacao sebanyak 2 kali pada laga persahabatan September mendatang. Hal itu diungkapkan oleh pihak PSSI. Asnawi Mangkualam membuat iri Kapten Ansan Greeners. Asnawi Mangkualam kian populer di publik pecinta bola Korea. Selain karena statistik performanya yang menanjak, ia bahkan bisa menghadirkan banyak supporter saat berlangsung laga Ansan Greeners. Popularitas Asnawi Mangkualam tersebut membuat iri Kapten Ansan Greeners, Choi Genjo. Ia merasa takjub dengan Asnawi yang dapat menarik supporter tambahan yang merupakan WNI yang bermukim di Korea Selatan. Menurut Choi Genjo, dukungan semacam itu sangat bagus untuk timnya. Pemain asal Korea Selatan itu juga berharap kehadiran para supporter bisa semakin mengembangkan permainan Asnawi Mangkualam. Sejujurnya, saya tidak begitu menyadari betapa populernya Asnawi di negara asal saya sebelumnya. Namun, ketika saya mendapatkan dukungan semacam ini, maka saya juga merasa menjadi profesional sejati. Asnawi seorang pemain hebat, kata Choi Genjo seperti dikutip Sports G. Asnawi Mangkualam sebelumnya buka suara mengenai kehidupannya di Korea Selatan setelah berseragam Ansan Greeners FC. Dia menyebut semuanya berjalan lancar meski kesulitan mencari makanan yang halal. Tidak banyak masalah dalam kehidupan di sini. Saya adalah seorang muslim, kata Asnawi dikutip dari Sports G. Ada banyak makanan olahan babi yang tidak halal untuk dikonsumsi, namun saya rasa itu tidak terlalu masalah karena saya sudah menyesuaikan diri dengan semuanya, tegas bek timnas Indonesia itu. Elkan Bagot usai bawa timnya melaju di Piala Liga, luar biasa. Elkan Bagot tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya bahwa Gillingham melaju ke babak kedua Piala Liga Inggris. Dia bilang performa tim sangat luar biasa. Bertarung di markas AFC Wimbledon, Stadion Cherry Red Records, Rabu 10 Agustus di dini hari waktu Indonesia Barat, Gillingham memang tampil lebih Spartan. Beberapa peluang mereka ciptakan, bahkan Elkan Bagot pun sempat terlibat dalam serangan. Menit ke-26, Elkan Bagot mengirimkan umpan manis kepada Scott Gashlet. Tapi sayang, rekan setimnya itu berada dalam posisi offside. Menguasai laga, Gillingham tampak tak mudah membongkar pertahanan tuan rumah. Pasukan El Harris itu baru bisa memecah kebuntuan menit ke-90 setelah Michael Mandron sukses mencetak gol usai bekerja sama dengan Shea Alexander. Bahkan pada masa injury time mereka menggandakan kedudukan via Jordan Green.
Gillingham pun melaju ke babak kedua Piala Liga Inggris dengan kemenangan 2-0 atas Wimbledon. Performa tim yang luar biasa malam ini menuju babak berikutnya, tulis rekan Beckett dalam Instagram pribadinya. Bersama Gillingham, bek jangkung tersebut memang selalu dipercaya tampil sebagai starter oleh Neil Harris. Bahkan tak cuma jadi starter, dia pun selalu tampil penuh dalam 3 laga resmi yang telah dijalani oleh Gillingham. Diketahui saat ini bek berusia 19 tahun tersebut tengah menjalani masa pinjaman di Gillingham. Dia dipinjamkan oleh Ipswich Town ke Gillingham dengan kontrak semusim.